Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, coba dilihat dulu kanan kirinya teman-temannya apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Oke. Ibu ingin bertanya dulu nih, masih ingat nggak materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ibu aku. Ya, Sifat asam basa. Betul. Selain itu ada lagi? Saya, Bu. Konsentrasi ion H+ dan OH-. Oke, betul. Kita sudah belajar ya mengenai sifat asam basa, kemudian konsentrasi ion H+ dan OH-nya. Nah, berarti dari sifat asam basa itu seharusnya kalian udah bisa ya menyebutkan contoh-contoh larutan yang bersifat asam maupun basa. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak contoh larutan asam yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Ya Bu. Boleh, Mbak Fia silakan. Es jeruk Bu. Oke, betul ya. Dari mana kamu tahu kalau es jeruk itu rasanya kalau es jeruk itu bersifat asam? Soalnya rasanya asam Bu. Oke, betul. Yang lain ada yang bisa menyebutkan lagi? Silakan, Mbak Fia. Suka Bu. Cuka rasanya Asam. asam juga, betul. Nah, tadi kan contohnya ada es jeruk, ada cuka yang sama-sama bersifat asam. Nah, pertanyaannya adalah apakah rasa asam dari kedua larutan ini sama persis atau berbeda? Beda, Bu. Berbeda ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat keasaman larutan itu memiliki perbedaan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu istilah untuk tingkat keasaman larutan? Belum tahu. Belum tahu. Sebenarnya Ibu sudah menginformasikan untuk membaca buku terlebih dahulu ya materi kita hari ini, tapi nggak apa-apa kalau belum tahu. Ada yang sudah sempat membaca buku belum? Saya Bu. Oke, silakan Mas Wahyu. pH bukan Bu ya? Ya, betul. Jadi istilah untuk tingkat keasaman itu adalah pH. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin membagikan handout materi terlebih dahulu. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu kurang lebih 1 menit ya. Baik Ibu. SP Sorensen. Terima kasih, Bu. Silahkan dibaca dulu. Gimana? Sudah dibaca sekilas? Sudah, Bu. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan pH atau pH suatu larutan berdasarkan konsentrasinya. Untuk hari ini kita fokus ke larutan yang bersifat asam kuat dan basa kuat dulu ya. Nah, konsep pH itu pertama kali diusulkan oleh ahli kimiawan gitu dari Denmark. Siapa namanya? Sorensen, Bu. Baca semua nih berarti bagus. Nah, Sorensen itu dia mengatakan bahwa pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion H+, atau bisa dirumuskan seperti ini. pH sama dengan tadi kan logaritma negatif ya, berarti min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ itu ditulis dengan kurung siku. Ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak teori asam basa Arrhenius? Saya Bu. Oke, gimana coba ya? Jadi menurut teori asam basa Arrhenius, asam itu melepaskan ion H+, sedangkan basa dia melepaskan ion OH- dalam air. Ya, betul. Nah, dari rumus ini, pH atau derajat keasaman itu dia ditentukan oleh konsentrasi ion H+-nya. Tapi tadi dia menyebutkan kalau di larutan basa kan dia melepaskan ion OH-. Nah, jadi ada istilah lain yaitu derajat kebasaan untuk larutan yang bersifat basa. Derajat kebasaan itu dinyatakan dalam pOH sama dengan ini masih sama ya menggunakan logaritma negatif.
min log. konsentrasi Tapi kalau di asam kan konsentrasi H+. Nah, berarti kalau di larutan basah konsentrasi apa ya? OH min. Ya, betul. Konsentrasi OH min. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak? Belum. Oke, kalau gitu Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira kalau larutan dia diketahui, larutan basah kan diketahui pH-nya. Itu bisa nggak dinyatakan dalam bentuk pH? Bisa Bu, Gimana Mbak Aziza? kalau dari handout itu ada rumus pOH sama dengan pH plus pOH itu sama dengan 14. Oke, Mbak Aziza udah baca dengan teliti ya ini handoutnya ya. Jadi hubungan antara pOH dengan pH itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 14. Nah, ini itu diperoleh dari keseimbangan air di suhu 25 derajat Celcius. Sebenarnya ada caranya gimana bisa ketemuin, tapi tidak Ibu ajarkan di sini dulu ya, supaya mempersingkat waktu. Kita langsung aja gimana caranya menghitung pH atau pOH ketika diketahui konsentrasi ionnya. Nah, di sini kan rumusnya menggunakan logaritma. Ada yang masih ingat nggak sifat-sifat logaritma? Nggak inget Bu. Tapi sudah pernah belajar ya? Pernah, Bu. Oke, nggak apa-apa, Ibu ingatkan. Salah satu sifat logaritma yang akan kita gunakan di rumus pH ini, yaitu A log B pangkat M, maka dia akan sama dengan M kali A log B. Nah, ini nanti kita gunakan di pengerjaan ini. Supaya lebih mudah, Ibu berikan contoh langsung dengan angka ya. Misalkan diketahui konsentrasi H+ suatu larutan adalah 0,01 molar. Nah, untuk mengerjakan ini kita amati dulu nih. Di sini kan log konsentrasi H+. Kalau dari sifat log itu kan log B pangkat M. Jadi langkah pertama, kita harus mengubah konsentrasi H+ yang bentuknya desimal ini ke dalam bentuk pangkat. Sudah bisa belum? Bisa Ibu. Bisa jadi berapa ini? 10 pangkat min 2. 10 pangkat Min 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukkan ke rumus ini. Jadi pH sama dengan min log 10 H+-nya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Nah, coba perhatikan. Ini dengan sifat logaritma ini, B pangkat M ya. Ya. Jadi kita bisa menentukan yang mana yang B? 10. 10. Yang M? Min 2. Nah, ini kan bisa sama dengan M kali A log B. Jadi kita tuliskan saja M-nya min 2 ini turun ke depan. Air mana Bu? Sebentar Pak. M-nya dulu ya, min 2. Nah, kemudian kita tulis dulu yang lain dikali A log B gitu ya. Di sini kan nggak ada A-nya. Nggak apa, kita tulis dulu kali min log 10. Nah, tadi kan A-nya belum diketahui ya. Logaritma itu jika dia tidak diketahui basisnya, A ini namanya basis, itu berarti di sini 10. 10 ini. Nah, ada salah satu sifat logaritma lagi, yaitu Ibu tulis di sini ya. Jika A log A hasilnya adalah 1. Jadi basis dengan numerus itu kalau sama hasilnya 1. Jadi di sini bisa kita tulis min 2 kali min 1. Hasilnya 2. Oke. Pintar matematik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. berarti kalau setiap kita mau ngitung pH sama pOH itu harus melalui sifat logaritma yang tadi Ibu jelaskan itu ya. Kalau ada cara cepatnya nggak ya Bu? Oke, pertanyaannya apakah ada cara cepatnya atau enggak? Gimana, ini terlalu panjang ya? Atau mau mesingkan gitu? Iya. Iya, kalau nggak hafal logaritma. Oke, coba dilihat di handout bagian kanan bawah. Di handout kanan bawah sini info. Halaman. Halaman 1 masih halaman 1. Ada ya? Ada Bu. Ada. Ini. Nih, bagian sini.
Ya. Nah, ini kan ada angka 1, 2, 3 ya. Ya. Coba fokus kita ke angka yang pertama dulu, cara yang pertama. Di situ dituliskan jika H plus atau H minusnya adalah 1 kali 10 kali 10 pangkat min Min n. N. maka pH-nya adalah N. pH N. atau pH. pH atau pH-nya adalah N. Nah, ini adalah cara cepatnya. Terbukti nggak dengan ini? Coba. H plusnya 10 pangkat minus 2, pH-nya sama dengan 2. Bisa langsung gitu ya. Iya. Oke, Iya. paham? Paham. Nah, tapi ada juga yang kedua di sini ya. Kalau misalkan ininya angka di sini bukan 1. Misal angkanya adalah 2 gitu. Ini tidak bisa langsung N, tapi ada ketentuan yang lain. Apa di situ? Ketentuannya adalah A kali 10 pangkat min n. ya, Maka A-nya adalah 2 ya. Ya. Maka N pH-nya n min min A. min log A. N min log Log A. A. A-nya adalah ini ya, misalkan ini 2. Dua. Nah, seperti ini. Ini bisa dijabarkan juga dengan menggunakan sifat logaritma, tapi ya lumayan panjang agar tidak pusing. Jadi bisa langsung mengingat yang ini aja. Untuk penjelasannya nanti bisa di luar kelas kalau mau ditanyakan, atau nanti ibu berikan penjelasan lebih lanjut dengan waktu gitu ya. Oke, sekarang dilihat latihan di halaman 2. Yang ini. Supaya lebih paham lagi, kerjakan nomor 1, 2, 4, dan 5. Untuk nomor 3 dan 6 nggak usah dulu. Kemudian ibu ingin ada 2 orang yang maju langsung mengerjakan di depan aja. Ada yang mau? Saya Bu. Oke, ya boleh. Mau maju nomor 2? Boleh. 2 nomor ya, nomor 2 dan nomor 4. Baik Ibu. Silakan. Langsung aja. Untuk teman-teman yang lain bisa dikerjakan mandiri dulu ya, atau berdiskusi dengan sebelahnya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ya. Gimana? Oke, boleh. Mbak Andi, sudah paham? Iya, nanti tinggal dikurangi. Yang lain? Bahasa sudah paham? Paham, Bu. Sudah. Mas Wahyu? Sudah. Mbak Zain? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, kasih Mbak Ida. Oke, yuk teman-teman yang lain udah mengerjakan ya? Sendiri biar pelajaran masing-masing udah. Kita koreksi bareng-bareng ya. Sudah. Yang pertama pengerjaan nomor 2 dari Mbak Ais. Di sini pertanyaan apa tadi Mbak Ais? Berapa pH larutan 0,05 molar H2SO4? H2SO. Nah, ini kan berarti belum diketahui apa konsentrasi ionnya. Jadi langkah pertama udah betul dengan mencari dulu konsentrasi ion H +-nya dengan rumus A kali Ma. Masih ingat nggak ini? Ingat ya? Apa itu Ma? Molaritas. Hanya valensi asalnya. Oke, jadi di sini H2SO4 itu valensinya 2. Molaritasnya tadi di soal 0,05. Nah, lanjut. Jadi 2 kali 0,05 hasilnya 0,1. Kemudian jadi 10 pangkat 1. Masuk ke pH-nya ya. Masuk ke rumus pH. pH sama dengan min log 10 pangkat 1, betul. Hasilnya adalah 1. Oke, sudah betul. Lanjut ke nomor 4. Tadi pertanyaan apa? Mbak Eliza? Tentukan pH larutan 0,01 molar NaOH. Oke. Ini sama ya, mencari konsentrasi
ion OH minusnya dulu dari valensi basa dikali polaritasnya. NaOH itu valensinya 1. Satu. Jadi 1 kali 0,01 diperoleh hasil 10 pangkat minus 2 gitu ya. Kemudian masuk ke rumus POH karena dia basa. Untuk POH min log OH minus hasilnya min log 10 pangkat min 2 pH-nya 2. Betul. Nah, tapi belum selesai. Di sini kan yang ditanyakan pH ya. Jadi Ya. berdasarkan hubungan pH POH tadi, pH sama dengan 14 min POH. Jadi pH-nya 14 kurangi 2 hasilnya adalah 12. Oke. Betul. Nah, itu dia yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Ya, sudah cukup paham. Paham. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, Saya, Bu. boleh? Silahkan. Jadi derajat keasaman itu dinyatakan sebagai pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian untuk derajat kebasaannya dinyatakan sebagai POH dengan rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Oke, terima kasih Mbak Asan, sudah benar. Ibu tambahkan sedikit ya. Tadi hubungan pH dengan pH itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 14. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian untuk latihan soal dan penilaian pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan berikan kuis, tidak terlalu banyak, hanya sekitar 10 soal, akan Ibu berikan melalui link. Nah, kemudian setelah mengerjakan, bagi siswa yang sudah memenuhi nilai, akan Ibu berikan pengayaan, yang belum nanti akan ada remedi gitu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya metodenya gimana nanti akan Ibu jelaskan melalui via grup. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.